Senin pagi ini jumpa kembali dalam program Ragam Indonesia. Tentunya bersama the one and only Joy Richie. Aye. Nah, buat yang masih leha-leha karena hari ini tanggal merah, jangan khawatir fams, karena kita punya segudang informasi dari berbagai penjuru negeri. Dan di segmen pembuka ini, kita mau berkeliling di tanah Melayu, seperti wisata pantai di Kepulauan Riau, berburu menu-menu lezat di warung perahu kota Palembang, serta tampil menawan dengan tas anyaman dari daun pandan di Jambi. Asik dan cakep semua kan? So, this is it. Saling bertemu di tanah Melayu. Wih, pasirnya putih banget fams. Lembut lagi. Suasananya pun tenang. Cocok buat refreshing nih. Apalagi kalau dilihat dari ketinggian. Pulaunya terlihat sangat cantik, dikelilingi lautan yang jernih dan membiru. Nah, buat kamu yang suka main air nih, langsung nyebur aja. Airnya tenang dan jernih, gak terlalu dalam kok. Bikin betah deh pokoknya. Oh iya fams, nama spot cantik ini adalah Pulau Beralas Pasir alias White Sand Island. Berada di kawasan Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Lokasi ini pas banget deh buat isi liburan kamu. Dari kota Tanjung Pinang, kamu hanya perlu menyeberang naik perahu speed sekitar 30 menit doang. Enaknya sih datang ke sini rame-rame, biar makin seru fams. Dari kejauhan, pulau berselimut pasir ini selalu terlihat menggoda. Bikin gak sabar deh pengen buru-buru loncat. Udah gitu, pulau ini memiliki fasilitas yang gak kalah dengan Bali loh. Tuh, lihat aja tuh, meski pulaunya kecil, ada banyak spot kece. Buat kamu yang suka main air, jangan lupa nih, bawa pelampung lucu kayak gini ya. Asik kan mainnya berbarengan? Mau lebih rame? Bisa juga kok olahraga voli pantai kayak gini nih fams. Walau tersorot sinar matahari, jangan cemas fams. Yang penting healing. Apalagi pancaran sinar matahari itu kayak vitamin D. Bagus untuk tulang dan hilangkan virus. Oh iya fams, kegiatan asik lainnya yang bisa kamu lakuin di sini adalah melepas tukik ke laut. Tukik itu adalah anakan penyu. Sengaja dilepas untuk mendukung kelestarian laut. Dulu di sekitar laut ini memang banyak penyu hijau nih yang berkeliaran. Namun karena berbagai faktor, jumlahnya justru semakin berkurang. Karena itulah, penting banget nih untuk semakin peduli terhadap kelestariannya ya fams. Jika sudah lelah berkeliling, kamu bisa bersantai menyaksikan sunset di bawah payung warna-warni. Ditambah dengan kenikmatan air kelapa muda. Segar fams. Kalau lapar, kamu bisa juga nih menikmati aneka bakaran yang disiapkan pengelola. Mulai dari ayam bakar, sate cumi, hingga ikan bakar yang super enak. Anyway, di pulau ini juga ada penginapan dan restorannya fams. Untuk menginap di sini cukup rogoh kocek sebesar Rp300.000 per orang per malam. Wah, kamu udah dapat satu unit rumah berkapasitas 4 orang, termasuk sarapan. Keren. Terus, kiri dikit. Nah, kanan. Ya, pas. Hahaha. Fams, emak-emak emang serba bisa ya. Coba lihat tuh, selain jago masak, emak-emak ini juga jago parkir. Tapi bukan parkir motor ataupun mobil loh ya, melainkan markirin warung. Wah, bingung ya? Kamu gak salah denger fams. Bentuknya memang perahu, tapi ini bukanlah perahu wisata atau perahu nelayan biasa. Ini tuh perahu yang disulap jadi warung makanan di kawasan Benteng Kuto Besak, alias BKB di Palembang, Sumatera Selatan. Kalau Banjarmasin punya pasar apung yang menjajakan sayur mayur dan hasil laut. Palembang ini dia punya warung apung yang menjual hasil olahannya. Perahu-perahu kuliner di sini terbagi dalam 2 shift fams. Shift pertama dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Sedangkan shift kedua biasanya dari jam 2 siang hingga 3 sore. Setiap perahu ini juga sudah punya spot masing-masing untuk parkir perahunya. Makanya keahlian markirin perahunya ini juga dijamin juara deh. Oh iya fams, wilayah BKB atau Benteng Kuto Besak ini memang salah satu pusatnya kuliner Palembang. Dari yang di darat sampai di perairan. Nikmat banget kan menyantap sajian sambil menikmati suasana Sungai Musi yang asri. Apalagi sambil menatap megahnya jembatan Ampera. Kalau kamu datang sini nih fams, setiap warung ini punya pilihan menu khas yang sayang banget jika dilewatkan. Saat shift pagi hingga siang hari, kamu bisa menemukan deretan perahu yang menjajakan pindang. Salah satunya pindang Mbok Sri. Seperti namanya, pindang tentunya jadi andalan kuliner di sini nih fams. Ada banyak pilihan pindang ini. Ada pindang ikan toman, pindang ikan patin, dan juga pindang ikan gabus. Buat yang gak doyan ikan, bisa juga nih memilih menu pindang tulang. Selain pindang, ada juga nih pilihan menu lain, kayak ikan bakar, ikan asin goreng, ayam bakar,
Dan masih banyak lagi. Bos Ri biasanya sudah menyiapkan olahannya sejak pagi hari. Nah, sebelum disajikan kepada pengunjung, kuah pindang ini akan dipanaskan terus-menerus dengan api kecil, agar ketika sampai ke konsumen, masih dalam keadaan panas. Wih, nikmatnya! BTW nih fams, Bos Ri ini sudah merintis warung makan pindang sejak 32 tahun lalu. Warung pindang Bos Ri ini juga merupakan pelopor warung apung di sini nih fams. Makanya, warung makan perahu ini menjadi salah satu kuliner wajib para wisatawan yang datang ke Palembang. Pindang Palembang dan pindang yang berasal dari Pulau Jawa sepintas sih terlihat sama, tapi katanya rasa yang dihasilkan ini berbeda. Soalnya, bumbu pada pindang Palembang ini sedikit berbeda, fams. Di sini bumbu yang digunakan ini hanya terdiri dari bawang merah, serai, lengkuas, cabai, asam jawa, dan garam. Meski begitu, racikan wong Palembang ini asli. Memang lemak nian, fams. Kuahnya segar, dengan cita rasa gurih asam pedas. Apalagi kalau disajikan bersama sambal mangganya. Waduh, tiada duanya. Yang membuatnya makin spesial, tentunya tambahan daun kemangi yang melimpah. Bukan hanya sebagai aroma, cita rasa pahit getirnya membuat nikmat pindang Palembang semakin menang. Apalagi sambil menikmati ayunan lembut ombak Sungai Musi. Gak ada duanya, fams. Belum puas kulineran? Jangan khawatir, warung Ampung Cek Mary ini udah siap nih jadi penyelamat. Kalau pada pagi hari pindang jadi andalan. Nah, pada sore hari pengunjung bisa mencicipi jagoan kuliner Palembang. Apalagi kalau bukan pempek. Kalau ngebahas pempek, emang gak ada habisnya. Pempek yang disajikan di warung apung ini juga ada bermacam-macam, fams. Ada kapal selam, lenjer, dan juga pempek adaan. Pokoknya lengkap. Buat yang suka buah-buahan, di sini juga ada nih pempek pistel, yaitu pempek isi irisan pepaya muda. Otak-otak ikan juga nggak boleh ketinggalan nih, fams. Wets, jangan lupa makannya sambil nyeruput cuko ya. Walah, lama nian. Orang Palembang emang nggak bisa dipisahkan dengan nikmatnya cuko, fams. Mau itu pempek, gorengan, atau apapun jadi deh, asal dicocolnya sama kuah yang satu ini. Selain pempek, sajian taekwan ini tentu nggak boleh dilewatin dong. Wih, segarnya kuah dipadu dengan gurihnya olahan ikan. Buat yang belum tahu nih, taekwan ini baksonya orang Palembang nih, fams. Tekstur bakso ikannya hampir sama dengan pempek. Istimewanya, kuah taekwan bening segar dengan campuran topping yang beragam. Pokoknya khas banget deh. Makin lengkap kalau dinikmati dengan sambal dan perasan jeruk. Wih, mantap. Kalau soal harga, jangan cemas, fams. Dibanding kuliner di atas kapal lainnya, harga pempek di warung apung ini murah meriah. Namanya juga warung, pastinya nggak bikin kantong bolong dong. Hehehe. Selain menikmati makanan khas di BKB, kamu juga bisa menjajal keseruan yang lain, seperti permainan motor listrik ini, fams. Harganya juga ekonomis, mulai 15 hingga 20 ribuan aja nih per motor. Kalau mau menikmati pemandangan Sungai Musi, ada perahu wisata ini, fams. Dengan menaiki perahu ini, kamu akan disuguhkan pemandangan jembatan Ampera yang lebih dekat dari sisi sungai. Pengunjung juga bisa menyewa satu perahu untuk rombongan ataupun perorangan. Lagi-lagi dengan harga yang terjangkau, momen liburan pun jadi semakin menyenangkan. Mantap! Hah? Gulali? Bukan, fams. Ini bukanlah permen gulali ataupun dodol. Kamu pasti nggak ngira kalau ini justru adalah otak-otak, kan? Jika umumnya otak-otak berwarna putih, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, otak-otaknya berwarna oranye, fams. Unik kan? Kudapan khas kawasan pesisir ini gak usah ditanya lagi nih kelezatannya. Dijamin auto tergiur deh sama aroma bakaran daun dengan isian kenyal di dalamnya. Pusat pembuatan otak-otak khas pesisir ini nih, fams, ada di Kelurahan Sungai 6, Bintan Timur. Terbuat dari daging ikan, otak-otak ini diracik dengan bumbu khas Tanjung Pinang. Kalau datang ke sini nih, fams, kamu bisa makan otak-otak ini sambil melihat proses pembuatannya secara live. Bahkan, karena ramainya pengunjung, pembuatan otak-otak pun jalan terus sampai pada kekenyangan semua. Fams, dalam sehari, ribuan bungkus otak-otak ini bisa dibuat fresh semuanya. Otak-otak di sini punya dua keunikan nih, fams. Pertama, warnanya yang oranye alias oren. Ini karena pembuatannya yang memakai bumbu kunyit. Kedua, otak-otak di sini dibungkus bukan dengan daun pisang, melainkan dengan daun kelapa, fams. Katanya sih, ini bikin otak-otaknya lebih enak dan lebih wangi saat dibakar. Otak-otak sebenarnya kuliner yang udah lama hadir di Sumatera, sekitar Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Bahkan di Singapura dan Malaysia, otak-otak juga udah dikenal sejak lama. Tapi, fams, setiap daerah ini punya keunikannya masing-masing, terutama bahan untuk adonannya. Selain otak-otak oranye, ada juga nih otak-otak tulang ikan. Bahannya masih dari ikan yang sama nih untuk ngebuat otak-otak oren. Bedanya, otak-otak tulang ikan ini memakai duri dan tulang ikan yang dicincang. Gak kalah kok rasa nikmatnya.
Ukuran otak-otak yang dibuat lebih kecil ini membuatnya harus lebih rajin dibalik. Makanya, nggak butuh waktu lama supaya otak-otaknya ini matang sempurna. Kalau sudah matang, buruan deh kamu cicipin. Mumpung masih hangat-hangatnya nih fams, enak. Anyway, makanan ini disebut otak-otak, katanya sih dari teksturnya yang lunak dan lembut mirip seperti otak. Meski begitu, baik otak-otak oren ataupun yang tulang, ini sama-sama nggak terlalu kenyal. Soalnya, pemakaian tepung sagunya ini juga minimalis. Wangi bungkusan daun kelapanya pun benar-benar bikin beda. Gak perlu dimakan pakai bumbu tambahan, sensasi rasanya bikin mulut kamu gak berhenti nambah deh fams. Oh iya fams, untuk otak-otak tulang, saat makan ini harus sedikit waspada ya. Sebab tulang yang dicincang ini belum tentu halus semua. Tapi kalau soal rasa mah, sama-sama juara. Wih fams, keren-keren nih produk tasnya. Buat jadi bingkisan untuk souvenir juga lumayan ciamik. Harganya juga bersahabat loh. Mulai dari 15.000 sampai ratusan ribu rupiah aja. Oh iya fams, tas-tas menarik ini terbuat dari anyaman daun pandan. Produk ramah lingkungan ini asli buatan warga desa Pulau Rengas Ulu, Bangko Barat, Kabupaten Merangin, Jambi. Pandan yang digunakan ini adalah pandan suri yang biasanya tumbuh di sekitar pantai atau hutan. Awalnya, tanaman ini dianggap sebagai salah satu tanaman pengganggu. Namun sekarang, warga berhasil memanfaatkan pandan duri ini menjadi barang kerajinan yang banyak dicari. Daun pandan yang sudah dikeringkan, kemudian dihaluskan menggunakan kayu seperti ini, fams. Wits, hati-hati ya, fams, karena daun pandan ini lumayan tajam. Untuk mendapatkan warna yang lebih menarik, kita rendam dulu nih daun pandannya ke dalam zat pewarna. Rendam sekitar 10 menit, lalu jemur sampai kering. Kalau sudah kering seperti ini, tinggal dianyam dan dibentuk sesuai pesanan, fams. Awalnya, warga desa ini hanya membuat tikar pandan doang. Tapi setelah mendapatkan pelatihan dari pemerintah setempat, sekarang udah banyak nih variasinya. Harganya pun terbilang murah, fams. Mulai dari 15.000 sampai ratusan ribu rupiah. Tergantung ukuran dan tingkat kesulitan dalam proses pembuatannya. Saat ini hampir sebagian besar warga di sini, terutama kaum perempuan, mencari penghasilan dari membuat anyaman pandan ini, fams. Dalam sehari, setiap orang sedikitnya dapat membuat 5-10 unit tas anyaman. Nantinya, tas-tas ini akan dibawa ke pengepul dan dijual ke toko oleh-oleh di sekitaran kota Bangko. Kini, tas anyaman pun banyak diburu pelanggan, fams. Soalnya, sekarang hampir semua minimarket tidak menyertakan kantong plastik saat bertransaksi, fams. Demi menjaga bumi dan pencemaran lingkungan, kamu pun bisa gunakan tas anyaman dari pandan ini nih, fams. Mantap deh! Siap semua? Dan mulai! Ayo, Mak! Semangat ngedayungnya! Seru, fams! Para mama ini balapan sampan mengarungi sungai sejauh 500 meter. Yeeha! Wah! Gak sampai 5 menit, tim kuning finish duluan. Bravo! Oh iya, fams, acara ini adalah Lomba Sampan Kampo yang berlangsung di Kabupaten Pelalawan, Kepulauan Riau. Diikuti sebanyak 48 peserta, diantaranya 32 putra dan 16 putri. Mereka saling adu cepat mengarungi sungai Ara ini, fams. Fams, sampan kampo adalah salah satu alat transportasi warga desa Sungai Ara. Sampai sekarang, sampan kampo ini bahkan masih digunakan loh, sampai dibuatin festivalnya segala. Sebelumnya, festival ini dibuka dengan sajian tarian persembahan khas Riau, Tari Sekapur Sirih. Tari Sekapur Sirih termasuk tari klasik Riau yang dipentaskan untuk menyambut tamu. Sambil menari, salah satu penari akan datang menghampiri tamu khusus, lalu memberikan kotak sirih sebagai penghormatan. Fams, bagi masyarakat Riau, sirih memang memiliki filosofi yang tinggi, yaitu sebagai simbol untuk mempererat pergaulan dan silaturahmi. Oh iya, Fams, warga rutin menggelar festival sampan kampo ini demi melestarikan tradisi. Di samping itu, festival ini juga untuk menarik minat wisatawan ke Riau, khususnya ke Kabupaten Pelalawan. Setelah lomba, warga desa Sungai Ara juga gak mau ketinggalan ikut mengarungi sungai dengan sampannya masing-masing. Kompak semua, keren! Balik lagi barengan sama Joy Richie. Sekarang kita akan disuguhkan aneka keseruan dan kuliner di Timur Jawa. Mulai dari rayakan hari bahagia dan tradisi kuda menari di Sumeneb, Madura, dan tampil penuh gaya dengan manik-manik kaca asli Jombang.
Berikutnya, kulineran getuk kekinian di Malang hingga wisata alat dapur dengan harga yang menghibur di Pasuruan. Tapi sebelumnya, kita awali segmen kali ini mulai dari wisata menyenangkan di pesisir Lamongan. Here we go! Yes! Fems, liburan lebaran kamu udah wisata kemana aja nih? Kalau cuma terjebak kemacetan, jangan kecewa dulu, Fems. Apalagi buat kamu yang ada di Jawa Timur. Ada banyak banget spot wisata yang bisa dikunjungi saat masa liburan seperti sekarang. Seperti spot wisata di Lamongan, Jawa Timur yang satu ini nih, Fems. Namanya Wisata Bahari Lamongan alias WBL. Level permainan biasa sampai menguji adrenalin. Komplit ada di sini nih, Fems. Ada wahana Crazy Car Coaster, Ranger, Jet Coaster, sampai Drop Zone yang bikin jantung berasa copot. Wah, seru banget deh. Tapi ingat ya, Fems, kita di sini buat senang-senangan. Kalau dirasa nyali nggak cukup besar, mending cari permainan yang woles-woles aja deh. Pengen ketemu aneka satwa juga bisa, Fems. Di WBL juga ada kebun binatang juga loh. Namanya Maharani Zoo. Berbagai jenis binatang penghuni Maharani Zoo menjadi atraksi tersendiri yang sayang banget dilewatin. Serunya lagi, mau langsung berinteraksi dengan binatang juga boleh, Fems. Tapi yang jinak-jinak aja ya. Burung parkit warna-warna yang cantik ini paling seneng nih kalau ada yang datang bawa makanan. Wah, enak banget sih. Pagi-pagi udah main sama burung. Gemes ya, Fems. Burungnya suka banget makan jagung. Selain main sama burung, ada juga nih rakun yang gak kalah imut. Bulunya tebal loh, Fems. Masuk dalam kategori pemakan segala. Kelakuan hewan asal Amerika Utara ini juga gemesin banget. Tapi untuk melakukan semua aktivitas bersama hewan harus minta izin petugas yang jaga dulu biar aman terawasi. Asik. Oh iya, Fems, wisata Bahari Lamongan ini terletak di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Lokasinya cukup strategis, ada di jalur pantai utara Tuban, Surabaya. Selain lokasi yang mudah dijangkau, harga tiketnya ini juga bersahabat sama kantong loh, Fems. Sesuai deh sama fasilitas yang ada di dalamnya. Fems, kamu juga bisa loh menikmati indahnya Pantai Tanjung Kodok sambil berfoto-foto atau sekedar menikmati angin pantai. Paket komplit deh wisata ke sini. Tebak, Fems, apa nama makanan yang satu ini? Ini adalah getuk. Getuk emang banyak ditemukan di berbagai daerah di Jawa Tengah dan Timur. Tapi getuk ini beda loh, Fems. Teksturnya lembut dan enak di lidah. Ada banyak varian rasa juga tuh, seperti taro, Milo, macchiato, cheese, dan nougat. Nah, dijamin deh, gak bakal bikin bosan. Fems, getuk adalah kudapan legendaris yang dibuat dari singkong. Banyak mengandung karbohidrat. Jadi cocok nih buat kamu yang malas sarapan berat di pagi hari. Karbohidrat juga nggak bikin lemas loh kalau kita beraktivitas harian, Fems. Meski getuk ini udah populer di Indonesia, asal muasal getuk dari Magelang, Jawa Tengah, Fems. Tapi baru-baru ini nih, ada getuk kekinian khas kota Malang, Jawa Timur. Untuk membuatnya, pakai sarung tangan dan masker dulu supaya tetap steril. Bahannya udah siap nih. Bersihkan singkong dulu ya, Fems. Oh iya, singkong yang digunakan ini adalah jenis supi turang yang banyak terdapat di daerah Pakis, Kabupaten Malang. Singkong jenis supi turang ini pas dibuat getuk karena memiliki tekstur empuk setelah dikukus, Fems. Kalau udah dikukus, singkong digiling menjadi lindri seperti ini nih, Fems. Timbang dan beri perasa makanan deh. Kita buat getuk rasa taro ya, Fems. Singkong yang udah digiling dicampur perasa taro dan gula pasir. Tambahkan juga taro cair agar warna adonannya makin ciamik. Kemudian tinggal mixer adonan sampai tercampur rata, Fems. Jangan lupa ya, tambahkan sedikit mentega agar adonannya tidak lengket dan bisa sedikit mengembang. Kalau udah rata, adonan getuk ini kembali digiling agar teksturnya makin lembut. Proses gilingnya masih manual nih, Fems. Caranya, pipihkan adonan, lalu masukkan ke dalam loyang, padatkan, dan gulung bersama adonan getuk original. Gampang kan? Wits, masih belum kelar loh, Fems. Getuk ini masih harus dikasih topping taro, biar makin mantul alias mantap betul. Duh, cantik ya tampilannya. Kayak kamu cantiknya. Fems, peminat getuk kekinian ini banyak banget loh, Fems. Buktinya getuk yang diproduksi ini bisa mencapai 500 kg singkong setiap hari. Wah, laris manis, Fems. Harga getuk kekinian ini cukup terjangkau loh, Fems. Sekitar Rp55.000 per kotak.
Getuk ini dibuat tanpa bahan pengawet, fams. Jadi cuma mampu bertahan seharian di suhu ruangan. Tapi bisa bertahan 3 hari kok kalau mau disimpan di dalam kulkas. Tertarik beli? Datang aja, fams, ke Jalan Ciliwung, Kota Malang. Habis wisata kesana sini, perut minta diisi nih, fams. Oke, saatnya kuliner. Haha. BTW, kamu termasuk tim mana nih? Suka makan nasi atau mie? Kalau mau langsung kenyang, ya pilih nasi, fams. Tapi kalau ingin yang anget-anget, mie itu udah yang paling bener deh. Emang pilihan yang sulit ya, fams. Apalagi kalau nasi dan mie-nya dari kedai yang lagi hits di kota Malang ini. Mending pilih keduanya aja deh, fams. Jadi, fams, di kedai yang terletak di Kayu Tangan, Malang, kota ini memiliki menu yang penyajiannya unik, yaitu menggunakan clay pot. Ada menu nasi dengan ayam kung pao-nya, nasi daging sehat, hingga menu mie-nya. Wah, tampilannya menarik semua nih, fams. Wah, Joy nggak kuat nih kalau disuguhin kayak begini. Selain penyajian yang unik, cita rasa menunya pun gak kaleng-kaleng, fams. Mantul. Gak heran deh, kenapa menu ini bisa viral. Oh iya, fams, kedai ini baru buka pertengahan tahun lalu loh, fams. Tapi antusias pembeli yang datang ini bener-bener luar biasa. Sampai-sampai kalau kamu mau kesini harus pakai booking dulu. Kalau enggak, ya siap-siap aja antri. Atau bahkan kehabisan menu yang ingin dipesan. So, buat kamu yang ada di sekitaran Malang dan ingin menu kekinian, auto choose deh, biar gak penasaran. Apalagi kedai ini buka dari pagi hingga malam hari, fams. Oh iya, Joy sampai lupa nih. Kedai ini bertemakan pecinan gitu, fams. Biarpun letaknya di area ruko-ruko, tetap dapat banget nih vibes-nya. Udah gitu, semua menunya juga halal kok. Wah, Joy jamin deh. Terus, semua bahan menu di sini masaknya langsung di depan kedai, fams. Jadi para pengunjung ini bisa melihat aksi dari sang koki bermain penggorengan. Aksi apinya itu loh, fams, pasti bikin mata langsung melirik deh. Kalau api-api ini memasak dagingnya, fams. Yang menjadi salah satu menu favorit di sini yaitu daging sehat. Tapi jangan salah paham ya, fams. Daging sehat di sini artinya daging diberi topping sayuran hijau, bikin tampilannya menjadi sangat menarik dan kaya gizi. Berikutnya ada menu ayam kung pao yang menjadi ciri khas makanan Tiongkok. Di Indonesia, ayam kung pao emang salah satunya yang lumayan udah terkenal, fams, karena rasanya yang cocok dengan lidah warga plus 62. Lalu ada mie kuahnya nih, fams. Pas banget deh buat yang cari anget-anget. Toppingnya sih biasa aja ya, seperti ayam dan telur. Tapi kuahnya itu loh, fams, rasanya kayak kari, tapi lebih lezat lagi deh. Penasaran kan? Maaf ya, Joy cicipin duluan. Hehehe. Anyway, semua menu super lazis ini disajikan dalam wadah clay pot khusus yang tahan panas. Dengan menggunakan wadah ini, kehangatan nasi dan mie-nya pun ini menjadi lebih lama, fams. Keunggulan lainnya, wadah clay pot ini juga bisa menguatkan rasa dan aroma masakan. Rasa yummy-nya pun jadi double deh. Sekali coba, jangan salah enjoy ya kalau ketagihan ya. Hehehe. Fams, gak selamanya tempat wisata itu yang bisa foto-foto atau aktivitas seru-seruan loh. Tapi ada juga nih jenis wisata yang gak biasa, yaitu wisata peralatan dapur. Unik gak tuh, fams? Di sini terdapat beraneka macam peralatan dapur, mulai dari panci, wajan, mangkok, dan masih banyak lagi lainnya, fams. Tempat ini dikenal dengan wisata panci. Lokasinya ada di Pandan, Pasuruan, Jawa Timur, fams. Nah, kalau kaum hawa seperti ibu-ibu, ini pasti senang banget nih berlibur ke sini. Kalau wisata gini sih, bukan berburu spot foto cantik ya, fams, melainkan berburu alat-alat rumah tangga, terutama panci-pancinya. Jelas aja, namanya aja kan wisata panci. Jadi ada berbagai macam jenis panci di sini, fams. Dari yang ukuran kecil hingga ukuran besar. Wih. Wait, di sini nggak hanya menjual panci aja kok. Berbagai macam alat rumah tangga juga tersedia di sini, fams. Udah gitu, aneka barang di wisata panci ini bisa dibilang lebih murah dibanding dengan toko pada umumnya nih, fams. Jadi barang-barang di sini terbagi dalam 3 jenis, fams, yaitu kualitas 1 alias KW1, lalu KW2 dan KW3. Ketiga jenis ini pun memiliki harga yang berbeda-beda. Harga yang jenis KW3 tentunya lebih murah dibandingkan KW1. Nah, kira-kira apa sih bedanya setiap jenis barang ini, fams? Kita langsung tanya aja yuk ke pemilik usahanya. Oh, KW3 seperti ini, mas ya. Jadi barang ada cacatnya.
dari pabrik kita ambil udah ada cacatnya seperti ini. Tapi datang di sini kita poles lagi selayaknya biar agak seperti barang KW1. Jadi kalau KW1 tanpa ada cacat dari pabrik gitu. Kalau KW3 kan biasanya tidak ada tutup, tidak ada pegangan seperti ini gitu. Jadi kalau KW1 hampir sempurna kayak gini. Oh, jadi begitu loh, Fems. Perbedaannya ada pada kecacatan masing-masing alat-alat rumah tangga ini, Fems. Ada yang nggak komplit ternyata saat dibuat dari pabriknya. Meski begitu, secara kualitas dan fungsinya masih oke punya kok, Fems. Hanya beda di kelengkapannya aja. Apalagi di sini, yang cacat langsung diperbaiki dulu. Jadi komplit lagi deh bentukannya. Walau bukan tutup ataupun gagang aslinya, tetap cocok dong. Hehe. Biasanya sih, selain kelengkapan, kekurangannya juga pada catnya, Fems. Sepele sih sebenarnya, Fems. Tapi tetap aja, semuanya dibikin baru lagi dan menjadi semakin bagus. Semua pemolesan dilakukan di bengkel yang gak jauh dari lokasi wisata Panci, Fems. Dari proses pengecatan dan pemasangan kelengkapan alat dapurnya. Bahkan, membuat pegangan untuk rantang ini juga ada loh, Fems. Yes, Fems. Kalau pegangan rantang, ya dibentuk-bentuk gitu, Fems. Wajar dong, Fems. Pegangan rantang kan satu kesatuan dengan rantangnya. Kalau nggak ada pegangannya, gimana mau dibawa kemana-mana itu rantangnya nanti? Dibuatnya pun sesuai dengan ukuran rantang yang ingin dipasang, Fems. Kan ada tuh rantang yang 2 tingkat. Ada juga yang 5 tingkat. Pokoknya aman deh. Nah, buat alat dapur kamu yang udah rusak, bisa banget nih kalau mau dibawa ke sini. Soalnya di wisata Panci ini juga menyediakan jasa perbaikan, Fems. Pengerjaannya 2 hingga 3 harian aja, tergantung kerusakannya. Kebanyakan sih pasang pegangan tutup panci ataupun pegangan sampingnya. Tenang, semua disamakan dengan ukuran barang yang kamu bawa kok. Jadi nggak akan mengecewakan deh dengan aslinya. Gimana tuh? Kamu mau beli aja atau mau servis panci-panci udah kurang bagus di rumah? Karena mau beli ataupun servis doang, harganya sama-sama murah kok, Fems. Mantap! Fems, sekarang saatnya kita cari oleh-oleh yang bikin mata melirik ya. Apalagi kalau bukan manik-manik. Wih, serba kece-kece nih, Fems. Di Jombang, Jawa Timur ada nih sentra kerajinan manik-manik yang oks banget. Lokasinya di Kecamatan Gudo. Fems, bahan untuk membuat manik-manik ini ternyata dari limbah kaca loh. Limbah kaca yang dilebur biasanya dikelompokkan berdasarkan jenis kaca dan warnanya. Terus tambahkan pewarna kimia supaya warnanya semakin kinclong. Lanjut ke proses peleburan. Dengan cara dimasak di dalam wajan, hasilnya lalu dibentuk. Prosesnya tidak dengan dicetak, tapi dibakar, Fems. Hati-hati ya, soalnya panas banget. Kaca cair dibentuk menjadi batangan kaca, atau dengan istilah glass rod. Sebelumnya, adonan kaca ini dipipihkan terlebih dulu, Fems. Pakai alat penjepit tang yang sudah dimodifikasi. Baru deh dibentuk dengan cara ditarik. Jangan terlalu dekat ya, Fems, karena kaca ini diletakkan dengan dilempar. Pembuatan batangan kaca dilakukan secara tradisional tanpa bantuan mesin loh. Lelekan dulu nih glass rodnya supaya mudah dibentuk. Gak cuma ketelitian aja, keseimbangan tangan juga diperlukan loh, Fems. Soalnya, pengrajin ini harus terus memutarkan batangan untuk menangkap lelehan kaca hingga membentuk bulatan. Lalu, tutupi dengan abu selagi panas. Abu ini berguna mendinginkan bara api secara perlahan. Jadi, sangat berpengaruh terhadap kualitas manik-manik yang dihasilkan. Manik-manik kaca yang sudah dingin tinggal dirangkai menjadi aneka aksesoris cantik. Tinggal pilih deh mana yang kamu suka. Biasanya dalam sehari para pengrajin manik-manik ini bisa membuat puluhan kalung cantik. Tapi buat yang baru belajar harus sabar ya. Harga berbagai macam aksesoris manik kaca ini sangat bervariatif. Tergantung model dan motifnya, Fems. Bisa puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah. Kamu juga bisa pesan secara custom loh. Makin keren pokoknya, Fems. Wih, Fems, kudanya menarik ke kanan dan ke kiri. Keren. Nama tradisi ini adalah Jalan Serek. Tradisi warga Kabupaten Sumeneb, Pulau Madura ini biasa ditampilkan bersama alat musik tradisional saronin. Biasanya, Jalan Serek ini dipentaskan saat acara hajatan masyarakat sebagai wujud status sosial bagi yang punya hajat. Keberadaan Jalan Serek ini di Sumeneb tak lepas dari sejarah wilayah Sumeneb, Fems. Lambang Sumeneb nih kan Jaran. Nah, kesan apa katanya mana si adik Jaran nih kan juga oleh. Kini mana Jaran namanya Garemeng. Jika asa jadi yang mesti di Aceh Madura nih kan nombak Jaran.
berhajatan kasa, berintihan, hataman. Kasa banyak sih lompat jeren kasa. Karena itulah, setiap ada hajatan, pasti kesenian Jaran Serek ditampilkan. Karena hal ini menunjukkan yang punya hajat memiliki status sosial yang tinggi. Wajar aja sih, karena untuk mengundang satu Jaran Serek harus merogoh kocek sekitar 5 juta rupiah. Sudah termasuk grup pemain musik Saroninnya. Yang nggak kalah seru adalah kelompok musik Saronin. Mereka mengiringi Jaran Serek ini karena pakaiannya yang nyentrik dengan warna cerah. Bener-bener gaul nih. Fams, Jaran Serek kali ini diundang untuk acara imtihanan, acara kenaikan kelas atau khataman Al-Quran. Saat kenaikan kelas dan khataman Quran, anak-anak Sumeneb ini diarak dengan Jaran Serek keliling kampung. Di depan rumah yang punya hajat, Jaran Serek beraksi lagi. Uniknya, tamu dan penonton ikut menari dan menyawer pemain. Kalau udah ada satu orang yang menyawer, wah yang lain pasti akan ikut-ikutan nih. Penonton yang lain juga ikut menari boleh juga kok. Inilah wujud dari kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam. Mantap! Fams, sebagai informasi yang disajikan tadi bisa menambah kecintaan kita terhadap Indonesia dan tentunya bisa bikin Senin pagi kamu jadi lebih menyenangkan. Pokoknya tonton terus ya Ragam Indonesia. Setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya only on Trans 7. Merindukan lemparan umpan dan tarikan penuh tenaga ini? Mancing Mania Strike Back, mantap! Kali ini lebih menegangkan dengan sistem Battle Fishing Competition. Saksikan serunya kembali ke laut di Mancing Mania Strike Back. Mantap! Setiap Sabtu dan Minggu jam 1:30 siang. Mulai 6 Mei. Ini baru Trans 7.